Sering nggak sih kita lihat sebuah saham terus bingung, ini mulainya dari mana ya? Nah, hari ini, anggap aja saya ini mentor investasi Anda. Kita bakal bedah satu saham, CLPI, dari nol, langkah demi langkah, sampai Anda bisa punya kesimpulan sendiri. Yuk kita mulai? Ini dia pertanyaan intinya kan. Jadi, tujuan kita hari ini tuh bukan cuma ngomongin satu perusahaan aja. Tapi lebih penting dari itu, kita mau belajar sebuah kerangka kerja, sebuah proses yang bisa Anda pakai lagi dan lagi buat saham apapun yang Anda minati. Dan untuk kelinci percobaan kita hari ini, kita pakai contoh nyata dari Bursa Efek Indonesia, PT Color Park Indonesia, atau yang kodenya CLPI. Kita akan kulik bareng-bareng seolah-olah ini adalah studi kasus di kelas investasi. Oke, langkah pertama. Sebelum kita loncat ke laporan keuangan, ke angka-angka yang bikin pusing, ada satu hal yang paling dasar, tapi sering banget dilewatin. Kita harus kenal dulu, ini perusahaan apa sih? Bisnisnya ngapain? Gimana cara mereka dapat uang? Jadi, CLPI ini kerjanya apa? Coba deh bayangin bungkus Indomie, bungkus Citato, atau label di botol teh botol. Nah, CLPI inilah yang bikin tinta, cat pelapis, sama lem perekat untuk kemasan-kemasan itu. Mereka ini pemain di belakang layar yang penting banget buat industri barang konsumsi. Yuk kita lihat data singkatnya. Perusahaan ini udah ada dari tahun 88, jadi bukan anak kemarin sore. Terus, lihat kapitalisasi pasarnya, sekitar 476 miliar. Ini masuk kategori small cap atau saham lapis 3. Artinya apa? Biasanya saham kayak gini lebih lincah, tapi risikonya juga beda dibanding saham-saham raksasa atau blue chip. Oke, kita pindah ke bagian kedua, yaitu cek kesehatan. Ini menurut saya adalah hal pertama dan paling krusial. Anggap aja kita mau beli rumah. Pasti kita cek dulu kan fondasinya kokoh atau enggak. Nah, sama persis kayak gini. Angka pertama yang langsung kelihatan menonjol itu ini. Rasio utang terhadap modalnya atau debt to equity ratio cuma 14,9%. Wah, ini rendah banget. Artinya, bisnis perusahaan ini didanai sama modal sendiri, bukan dari ngutang. Ini tanda manajemen yang super hati-hati. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin. Rata-rata perusahaan sejenis di industri kimia itu rasio utangnya di atas 40%. CLPI jauh di bawah itu. Ini bukan sekedar angka ya, ini nunjukin kalau fondasi keuangannya itu kuat banget. Bahkan ada analis yang bilang neraca keuangannya itu tanpa celah atau flawless. Jadi bisa kita simpulkan dari sisi kesehatan keuangan, perusahaan ini dapat nilai A+. Oke, fondasinya kokoh. Pertanyaan selanjutnya, percuma fondasinya kokoh kalau rumahnya nggak bisa ngasilin apa-apa kan? Jadi, apakah perusahaan ini beneran bisa cetak laba dan bertumbuh? Nah, ini dia mesin uangnya. Coba lihat tren di tabel ini. Pendapatannya naik terus secara stabil. Tapi yang lebih penting, lihat baris bawahnya. Laba bersihnya. Ini uang yang benar-benar jadi keuntungan perusahaan juga ikut tumbuh secara konsisten. Ini yang kita cari. Grafik ini nunjukin satu hal yang krusial. Perusahaan ini bukan cuma ngejar omset gede, tapi mereka juga bisa jaga profitabilitasnya. Margin laba bersihnya stabil, bahkan sedikit naik. Ini tanda manajemen yang efisien banget. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, valuasi. Kita udah tahu ini perusahaan bagus, fundamentalnya sehat. Tapi pertanyaannya, harganya bagus juga nggak? Murah atau kemahalan? Sebelum lihat angkanya, saya jelasin dikit ya soal PE ratio. Gampangnya gini, PE ratio itu ngasih tahu kita butuh berapa tahun sih laba perusahaan buat balik modal nutupin harga saham yang kita bayar. Jadi, makin kecil angkanya, biasanya makin cepat balik modal dan makin dianggap murah. Nah, lihat perbandingan ini. Jelas banget kan? PE ratio CLPI itu cuma 7,9 kali. Sementara rata-rata industrinya 13 kali. Dan rata-rata pasar saham kita 16 kali. Artinya, berdasarkan labanya, harga saham CLPI ini kelihatan jauh lebih murah daripada pesaing dan pasar pada umumnya. Ini ada satu metrik lagi, namanya price to book ratio. Kalau angkanya di bawah 1, kayak CLPI yang cuma 0,81 kali ini, artinya kita beli sahamnya di harga yang lebih murah dari nilai buku atau nilai aset bersih perusahaannya. Buat para value investor, ini sinyal yang menarik banget. Eits, tunggu dulu. Sebagai mentor yang baik, saya harus tunjukin dua sisi koin. Gak ada investasi yang gak ada risikonya. Jadi, mari kita timbang. Apa sih sisi positif dan negatifnya kalau kita investasi di sini? Oke, dari sisi positifnya, ini dia jagoannya.
Dividend yield atau imbal hasil dividennya hampir 9%, tepatnya 8,95%. Angka ini jauh di atas bunga deposito bank. Ini adalah keuntungan dalam bentuk uang tunai yang beneran ditransfer ke rekening kita sebagai investor. Dan diagram ini nunjukin seberapa royal mereka. Ternyata 76% dari laba bersih perusahaan itu dibagikan lagi ke pemegang saham sebagai dividen. Ini bukti kalau manajemennya sangat pro-investor. Nah, sekarang kita harus jujur soal resikonya. Pertama, karena ini saham kecil, sahamnya nggak selikwid saham raksasa. Mungkin butuh waktu lebih kalau mau jual dalam jumlah besar. Kedua, ini detail teknis tapi penting. Walaupun labanya cukup buat bayar dividen, arus kas bebasnya atau uang tunai real yang dihasilkan agak mepet buat nutupin dividen itu. Ini kayak lampu kuning kecil yang perlu kita pantau ke depannya. Oke, kita udah ngelewatin semua langkahnya. Mulai dari kenalan sama bisnisnya, cek kesehatannya, lihat mesin labanya, sampai nimbang harga dan risikonya. Sekarang, apa kesimpulannya? Kalau dirangkum dalam satu kalimat, kesimpulannya begini. CLPI adalah perusahaan sehat dengan valuasi yang terlihat murah dan dividen yang sangat tinggi. Tapi, ada tapinya, ada resiko likuiditas dan soal cakupan arus kas yang harus jadi catatan penting. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Anda. Saya sudah kasih kerangkanya, sudah kita bedah datanya bareng-bareng. Nah, sekarang pertanyaan saya buat Anda. Setelah melihat semua ini, apakah CLPI bakal masuk ke watchlist atau daftar pantau saham Anda? Coba Anda putuskan sendiri.